Bupati Banyuasin ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan. Banyaknya kepala daerah terjerat korupsi membuat pemerintah prihatin dan langsung menyiapkan 3 langkah pencegahan. Komisi Pemberantasan Korupsi hari Minggu 4 September lalu kembali menangkap kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian terjaring operasi tangkap tangan penyidik KPK di rumah dinasnya di Banyuasin, Sumatera Selatan. Ironisnya, saat ditangkap, Yan baru usai menggelar acara syukuran untuk melepas kepergiannya ke Tanah Suci. Operasi tangkap tangan ini, menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, merupakan hasil pengembangan laporan masyarakat tentang adanya penyalahgunaan wewenang terkait proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin tersebut. Bupati Banyuasin Yan Anton dan 4 rekannya tiba di kantor KPK pada Minggu malam. Dengan kawalan ketat penyidik KPK, Yan Anton enggan menjawab pertanyaan wartawan. Dalam perkara ini, KPK juga menangkap 5 pelaku lain. Mereka adalah Direktur CV Putra Pratama Julfikar Muharami, Kepala Subbagian Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Banyuasin Rustami, Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Banyuasin Sutaryo, dan seorang pengusaha bernama Kirman. Sebagai barang bukti, dari tangan Yan, penyidik menyita uang 299,8 juta rupiah dan 11.200 dolar Amerika Serikat setara dengan 147 juta rupiah. Dari tangan Sutaryo, penyidik mengamankan uang 50 juta rupiah serta bukti setoran biaya haji sebesar 531,6 juta rupiah dari tangan Kirman yang diduga berasal dari Julfikar. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK kemudian resmi menetapkan Bupati Banyuasin Yan Anton, Rustami, Umar Usman, Sutaryo, dan Kirman sebagai tersangka penerima suap proyek pengadaan alat pendidikan Kabupaten Banyuasin. Sementara Julfikar Muharami ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Basaria Panjaitan mengungkapkan Yan Anton menerima suap 1 miliar rupiah dari Julfikar yang diberikan secara bertahap sejak tanggal 1 hingga 3 September 2016. Dana ini rencananya akan digunakan Yan untuk menunaikan ibadah haji. Atas pemberian suap ini, Julfikar dijanjikan sejumlah proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. Ini dilakukan di rumah dinas Bupati Banyuasin dan dilaksanakan setelah selesai kegiatan pengajian sehubungan dengan rencana keberangkatan Bupati GAF tadi dan istrinya untuk menunaikan ibadah haji. Jadi dalam hal ini KPK menunggu dulu sampai selesai acaranya. Kita lihat tadi uraian dari mulai jam 7 pagi sudah melakukan penangkapan terhadap K, kemudian STY, ditunggu dulu sampai selesai acaranya. Dan pada saat yang sama juga KPK mengamankan CM ya, yang tadi saya katakan Direktur CPPP itu sekitar jam 12 di sebuah hotel di daerah Mangga 2 Jakarta. Yan Anton Ferdian menjadi kepala daerah keempat di Sumatera Selatan yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak tahun 2014 sudah ada 3 kepala daerah yang ditahan KPK terkait kasus penyuapan. Sebelum akhirnya dicokok KPK, nama Yan Anton sebenarnya sudah masuk radar KPK sebagai satu dari 62 mantan anggota DPRD Sumatera Selatan yang disinyalir terkait dana aspirasi bantuan sosial tahun 2013.
3 kepala daerah dari Sumatera Selatan yang berurusan dengan hukum sebelumnya adalah Romi Herton, Wali Kota Palembang yang ditahan KPK tahun 2014. Lalu Budi Antoni Aljufri, Bupati 4 Lawang di tahun 2015. Dan Fahri Azari, Bupati Musi Banyuasin yang ditahan KPK di akhir Desember 2015. Ditangkapnya Yan Anton menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Sebulan sebelumnya, KPK juga menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka. Nur Alam diduga menerima gratifikasi untuk persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan nikel untuk PT Anugrah Harisma Barokah di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2003 ada lebih dari 56 kepala daerah dari seluruh Indonesia yang terjerat kasus hukum di KPK. Kepala daerah yang terjerat itu terdiri dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, dan wakil bupati. Mereka kebanyakan terjerat kasus penyalahgunaan wewenang, baik dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah, penyalahgunaan perizinan, hingga terlibat kasus penyuapan. Berdasarkan kajian KPK, kepala daerah yang mempraktikkan politik dinasti paling rawan terlibat korupsi. KPK juga mencatat tidak sedikit kepala daerah yang terjerat lebih dari 1 kasus hukum. Menurut pengamat otonomi daerah Universitas Indonesia, Robert Endi Jaweng, keterlibatan sejumlah oknum kepala daerah dalam kasus korupsi sudah diprediksi oleh banyak kalangan sejak munculnya era otonomi daerah. Persoalan korupsi membuat otonomi daerah mengalami pelapukan dan menimbulkan kesan pemerintah daerah sebagai pusat korupsi. Ketika otonomi mulai, orang memang sudah memperkirakan ini terjadi, tapi tidak memperkirakan akan sedahsyat dan seburuk ini, begitu ya. Yang ternyata memang otonomi kita kemudian mulai mengalami proses pelapukan ya karena persoalan korupsi, gitu ya. Dan banyak yang kemudian terjerat seakan-akan daerah itu seperti pusaran korupsi, gitu. Ini yang terjadi. Coba bayangkan kalau 361 kepala daerah ya, 18 diantaranya gubernur itu tersangkut perkara korupsi. Ini bukan angka main-main, gitu. Ini sesuatu yang besar. Di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi, Kementerian Dalam Negeri belum lama ini menerima laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. 2 lembaga negara tersebut melaporkan sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening gendut. Sedikitnya ada 10 kepala daerah yang ditengarai punya rekening dengan transaksi mencurigakan. Laporan soal rekening gendut 10 kepala daerah itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rabu kemarin. Atas laporan kekayaan fantastis sejumlah kepala daerah itu, Kemendagri segera melakukan upaya pengungkapan serta pembuktian agar tidak menjadi isu liar. Karena dikhawatirkan harta fantastis tersebut bisa jadi dari warisan atau hasil penjualan aset. Namun, jika ditemukan tindak pelanggaran hukum, maka Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Sesuatu yang memprihatinkan saya, menyedihkan saya bahwa area rawan korupsi itu harus dipahami dengan baik. Ini bukan masalah muda, tua, atau masalah KKN atau masalah apa, ini masalah mentalitas, kesadaran untuk hati-hati menggunakan anggaran itu kan. PPATK sebenarnya telah lama menyerahkan data terkait rekening gendut sejumlah pejabat daerah kepada pihak kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Data tersebut didapatkan PPATK dari penelusuran informasi keuangan yang dilakukan sepanjang tahun 2014. Berdasarkan data PPATK, ada 26 bupati yang memiliki rekening gendut lebih dari 1 triliun rupiah dan 12 gubernur dengan kepemilikan duit di atas 100 miliar rupiah.
PPATK juga menemukan 2 wakil bupati, seorang wakil gubernur, dan 2 wali kota yang memiliki rekening gendut. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan, ada 9 pejabat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan BUMD yang ditengarai punya transaksi keuangan mencurigakan. PPATK menyatakan ada banyak motif penyamaran yang dilakukan pemilik rekening gendut. Misalnya, mengelabui data keuangan dengan mengaku mendapat fee dari pihak swasta di luar negeri, atau penyamaran rekening dengan menyebarkan ke sanak keluarga. Temuan PPATK yang menyebutkan puluhan bupati memiliki nilai rekening lebih dari 1 triliun rupiah jelas sangat mengejutkan. Sebab angka-angka tersebut cukup fantastis jika dibandingkan dengan gaji serta tunjangan resmi dari pemerintah. Banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi sebenarnya sudah jadi perhatian pemerintah. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo misalnya sudah meminta seluruh kepala daerah berhati-hati dan menghindari permainan proyek-proyek di daerah. Cahyo pun meminta para kepala daerah mengerti area-area rawan korupsi dan menjauhi suap-menyuap. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sony Sumarsono mengungkapkan pihaknya tidak pernah lelah melakukan pembinaan kepada setiap kepala daerah. Kemendagri sangat prihatin jika ditemukan adanya kepala daerah yang terjerat kasus-kasus korupsi. Agar korupsi tidak terjadi, Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan 3 langkah strategis, yakni menerapkan e-government, wajib mengikuti orientasi bagi kepala daerah, dan gerakan revolusi mental. Di Depdagri kita sebut dengan proses revolusi mental pemerintahan dalam negeri. Jadi kita benahi mentalnya seluruh aparatur pemerintah termasuk kepala daerah yang memimpin. Dengan 3 ini simultan setidak-tidaknya bisa berkontribusi untuk upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, terpercaya, dan demokratis. Itu saja sebenarnya yang kita kendaki. Nah, kalau yang penegakan hukumnya dari sisi menelusuri kegendutan sebuah rekening, yaitu urusan lembaga lain, bukan di Kementerian Dalam Negeri. Oke, Pak. Ya. Kepala daerah yang silih berganti terjerembab karena korupsi membuktikan keuangan daerah beserta aset serta potensi sumber dayanya masih jadi sektor paling rawan untuk dijadikan objek KKN. Karenanya, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus lebih digalakkan lagi. Sehingga cita-cita mulia otonomi daerah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat tidak dibajak untuk menggemukkan pundi-pundi para pejabat daerah beserta kroni-kroni mereka.